Cipali itu tol singkatan dari Cikopo Palimanan. Itu sempat menjadi tol terpanjang di Indonesia selama 4 tahun dari 2015 sampai 2019 sebelum tol yang di Sumatera itu diberlakukan. Tol itu panjangnya 116. 10 hari setelah diresmikan oleh Bapak Presiden itu telah terjadi kecelakaan, 30 kali kecelakaan. Ini bukan jumlah yang sangat kecil, ini jumlah yang sangat besar. Untuk sebuah tol yang mestinya aman telah terjadi sebanyak itu. Dan memang pada awal-awal dibuatnya tol itu memang ada secara kendala teknis, jalan bergelombang, lampu kurang terang, tetapi kemudian akhirnya makin hari makin diperbaiki. Tetapi walaupun sudah diperbaiki, tetap saja terjadi kecelakaan dan tidak tanggung-tanggung. Setiap kali kecelakaan memakan korban bisa 8 orang meninggal, 7 orang meninggal, 3 orang meninggal, dan itu sering, bahkan sampai sekarang. Baru-baru ini juga terjadi kecelakaan, cuma saya tidak tahu berapa korbannya, tetapi ada kecelakaan hari ini Minggu tanggal 20 September. Kira-kira secara supranatural, secara ini yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata, apa sih yang terjadi sehingga sering terjadi kecelakaan di situ? Di Cipali itu banyak makhluk gaibnya. Ada dia berbentuk pocong, berbentuk kuntilanak, gundurwo, atau bahkan dia berbentuk jin yang biasa, yang wujud jin bentuk aslinya, yang sangat jelek, bentuk jin asli, yang kepalanya botak, yang telinganya panjang, yang wujudnya hitam semua, macam-macam. Mereka ada di mana? Hampir di sepanjang jalan, di sejajar. Di kiri kanan jalan? Iya. Itu kan ada 2 arah dari Cikopo menuju ke Palimanan Cirebon dan sama dari Cirebon menuju Cipali. Itu kanan kiri semuanya ada? Ada. Tapi lebih banyak dari arah kita dari Jawa arah mau ke Jakarta. Oh, dari Cirebon ke Cikopo ya? Iya. Dia lebih banyak makhluk gaibnya dibandingkan jalan yang sebelahnya, yang dari arah Jakarta mau ke Jawa. Itu jaraknya berapa meter antara pocong satu dengan ini? Selisih cuma 1 langkah. Selisih 1 langkah, jadi seperti pagar ya? Iya. Seperti pagar ya? Iya. Terus ngapain saja? Mengganggu. Apa yang dilakukan? Dia mengganggu yang nyetir. Dia bisa masuk ke dalam mobil, duduk di belakang, dia membawa aura negatif, dia bisa membuat yang nyetir jadi ngantuk, hilang konsentrasi, dan bisa menabrak. Atau ada yang dia lewat, menyerupai manusia, dia lewat, dan yang nyetir kaget, dan dia bisa nabrak. Karena rem mendadak mungkin. Ya, ada juga yang dia duduk di atas mobil, di bagian atas mobil, dan membuat mobil itu menjadi berat, jadi keseimbangan dia suka error, jadi dia bisa menyimpang belok ke kiri atau ke kanan karena dia merasa mobilnya berat sekali. Biasanya siapa yang diganggu? Kan itu hampir dalam 1 menit atau dalam 1 detik mobil yang lewat kan cukup banyak. Tidak ada pilihan khusus, itu random. Jadi semua yang lewat pasti diganggu. Pasti diganggu ya. Iya. Kalau dia kuat imannya, dia tidak akan menabrak. Tapi kalau dia imannya tidak kuat, dia bisa akan terpengaruh menjadi ngantuk, atau dia melihat di depan itu seperti kayak ada asap, ada kayak awan, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kenapa sampai di wilayah itu banyak makhluk gaibnya? Kalau saya melihat dulu di tanah tersebut banyak kuburan tua yang tidak diurus sama keluarganya, dan akhirnya hilang tanpa nama, tanpa ada nisan, tanpa ada kuburan jelas, jadi hilang. Tapi tulang-tulang mereka banyak ada di sepanjang jalan. Oh, masih ada tulang-tulang di bawah itu. Nah, apa hubungannya antara tulang-tulang dengan jin yang datang ke situ? Jin tuh suka dengan bau busuk dari darah manusia yang meninggal. Mereka biasanya menetap ke situ.
kena magnet dari bau amis dari darah, mereka suka. Jadi mereka tinggal di daerah situ karena ada magnet dari orang-orang yang sudah meninggal. Nah, begitu terjadi kecelakaan, berarti kan menambah daftar darah yang tergenang di situ, jadi makin betah. Betah, bahkan mereka rebutan. Mereka rebutan untuk mencium bau darah itu. Di mana yang bagian kecelakaan mereka lari ke situ, di mana bagian yang kecelakaan ke kanan mereka lari ke situ. Jadi bondong-bondong dari semua jin yang ada di situ, mereka lari untuk mencium bau itu. Kalau seandainya dihitung ada berapa jumlahnya? Wah, banyak, bisa 1000-an. Bisa 1000-an ya? Iya. Nah, itu kan tadi disebut ada kuntilanak, ada pocong. Nah, lebih banyak mana? Mana yang paling mengerikan, yang paling berbahaya? Pocong. Kenapa? Kalau pocong itu cenderung dia untuk menarik kematian, tapi kalau kuntilanak dia hanya mengganggu supaya manusianya itu tabrakan atau dia ngantuk. Tapi kalau pocong itu dia benar-benar menarik manusianya supaya mati. Pocong kan seperti manusia yang meninggal diikat dengan kain pocong, ya maknanya seperti itu. Maksudnya dari pocong. Nah, kira-kira solusinya apa kalau melewati jalan itu? Berdoa, sama seperti tadi kita membahas Cipularang, sama di mana-mana kita harus tetap berdoa. Apalagi kalau kita tahu daerah itu daerah angker, kita harus berdoa. Saya pernah dulu pengalaman lewat situ dari arah Semarang, saya nyetir, tiba-tiba saya merasa ngantuk luar biasa. Biasanya saya bisa bertahan dengan ngantuk, bisa kuat, tapi ternyata tidak saat itu. Setelah saya menyadari kenapa, oh ternyata ada pocong di belakang saya, ada kuntilanak di belakang saya. Akhirnya saya berdoa. Setelah saya berdoa mereka hilang. Terus yang ada di dalam atau di luar juga ada? Di mana-mana. Dia bisa ada di pinggir jalan, ada di depan kita, ada di atas mobil kita, ada di belakang kita. Nah, yang dilakukan apa ketika dia masuk ke dalam mobil itu? Membawa aura negatif, membuat kita ngantuk. Apakah dia niup kayak atau apa? Tidak. Dia membawa aura negatif aja, membuat kita jadi ngantuk. Jadi mata kita tuh seperti kayak ditiup-tiup, seperti kayak dikipas-kipas. Jadi kita ngantuk. Terus gimana caranya menghilangkan rasa kantuk dan tetap konsen? Berdoa. Apa mungkin ada bacaan khusus misalnya? Tergantung kepercayaan masing-masing. Pasti mereka tahu bagaimana caranya berdoa kan. Pada saat itu baca apa? Kalau saya pribadi saya baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Waktu dibacain Al-Fatihah sama ayat kursi, apakah setannya jinnya itu langsung hilang atau? Oh enggak, dia sekian lama dia masih duduk sampai akhirnya dia hilang. Tapi yang jelas rasa ngantuk saya langsung hilang. Oh, rasa ngantuknya langsung hilang. Yang penting kan kita fokus menyetir. Kalau soal mereka masih ada di dalam mobil tidak masalah. Tapi kalau kita hilang dari rasa ngantuk, kita bisa fokus. Waktu itu saya melihat di depan saya seperti awan, asap, sampai ngerasa ini mobil benar lurus atau tidak. Tapi alhamdulillah bisa selamat. Oke, jadi kira-kira kalau mau melewati tol itu persiapan apa saja ya selain berdoa, terus juga kita kalau pergi baiknya berdoa. Sebelum berangkat kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik itu kita berangkat untuk urusan kerja atau kita perjalanan jauh, berdoa di mana aja berdoa. Apalagi kalau jelas-jelas kita tahu itu daerah yang angker, banyak berdoa.